Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus, itulah yang menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan menyapa kita pada saat ini melalui firman-Nya yang tertulis dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Demikian firman Tuhan. Ada pertanyaan, mengapa saudara bersukacita? Dan mengapa saudara menangis? Ada kalanya manusia bersukacita dengan alasan yang tidak layak, dengan alasan yang tidak patut, dengan alasan yang tidak pasti. Dan ada kalanya manusia menangis dengan alasan yang tidak layak, alasan yang tidak patut, dan alasan yang tidak pasti. Saudaraku yang terkasih, kita tahu memang orang yang bersukacita tidak dibatasi oleh suku, adat istiadat, tempat tinggal, atau bangsa dan agama sekalipun. Ketika orang di luar komunitas kita sukses atau berhasil, sebagai umat manusia, sebagai umat beragama, kita patut bersukacita karena kita yakin dan kita berdoa bukan hanya kepada diri kita sendiri, bukan hanya kepada keluarga kita, bukan hanya kepada gereja kita, atau bukan hanya teman seiman kita, tetapi seluruh isi bumi, dan bumi ini turut kita doakan. Maka ketika orang berhasil di luar komunitas kita, pantas dan wajar ketika kita ikut serta mengambil bagian dalam sukacita tersebut. Bagaimana kita bersukacita pada saat kita mengalami musibah? Bagaimana bisa kita berkata supaya orang atau sahabat kita bersukacita padahal kita sedang terbelenggu, kita dalam masalah yang sangat besar? Itulah yang Paulus alami. Dia berkata kepada saudaranya supaya bersukacita padahal dia dalam penjara. Walaupun Paulus tidak lagi di Filipi, tetapi kedekatannya kepada teman sepelayanannya waktu di Filipi tidak hilang atau terlupakan atau sirna. Karena kedekatannya dengan teman sepelayanannya, sehingga Paulus menyebut mereka sebagai saudara yang kurindukan dan saudara yang kukasihi. Rindu akan teman adalah sukacita yang sangat luar biasa. Rindu akan teman adalah sukacita yang sangat besar. Saudara terkasih, di segala tempat kita dapat beroleh sukacita, tetapi ada satu tempat yang paling istimewa bagi kita, paling berkesan, tempat yang tidak bisa kita lupakan. Demikian juga dengan Paulus, merasa sukacita yang paling ia rasakan adalah ketika ia di Filipi, karena ia berjumpa dengan orang-orang yang baik. Dapat kita lihat dalam Filipi 4 ayat 1. Dikatakan, karena itu saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Maka sumber sukacita Paulus dan mahkota Paulus adalah dari Filipi. Bagi Paulus, Filipi adalah sumber sukacita dan mahkota karena di sana dia dapat melayani dengan saudaranya sepenuh hati. Kalau bukan Filipi adalah tempat yang berkesan bagi Paulus, maka tidak segampang itu Paulus menyebut saudaranya sebagai mahkota, sebagai saudara, sebagai teman sepelayanan. Tetapi sekarang saudara-saudara, apa yang terjadi dengan saudara-saudara yang dikasihi dan dirindukan oleh Paulus yang sedang berada di Filipi? Paulus mengetahui bahwa saudara sepelayanannya terjadi kesalahpahaman. Kita tidak tahu persis apa memang persoalan mereka, persoalan Euodia dengan Sintike. Namun kita ketahui terjadi perseteruan, kesalahpahaman, ketidakharmonisan antara Euodia dengan Sintike. Sukacita yang besar bagi dia adalah ketika saudaranya yang berseteru, yang sedang terjadi kesalahpahaman, dapat berdamai kembali. Niat sukacita tersebut nyata ketika Paulus sendiri menyuruh Sunsugos untuk menengahi kesalahpahaman mereka, supaya Sunsugos mendamaikan mereka, supaya jeripaya mereka yang turut serta dalam pemberitaan Injil tidak sia-sia, dan juga nama mereka telah tercantum dalam kitab kehidupan.
jangan karena kesalahpahaman, jangan karena mereka tidak mau berdamai sehingga nama mereka tercoret dari kitab kehidupan. Padahal kita ketahui Paulus sangat menginginkan, dan sukacita yang paling besar bagi Paulus adalah ketika jumlah nama-nama orang yang tercantum dalam kitab kehidupan bertambah setiap hari. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita baca dalam Filipi 2 ayat 2 dan ayat 5. Dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaiknya hendaklah dengan rasa rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Dalam hal ini Paulus meminta kepada saudaranya dalam renungan kita di ayat 4 ini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jika kita menerjemahkannya, berdamailah saudara-saudara senantiasa dalam Tuhan, kukatakan berdamailah, bersatulah. Jadilah kembali persatuan dan kesatuan yang telah dirajuk melalui Paulus ketika mereka bersama-sama dengan Paulus. Tiada gunanya mereka memberitakan Injil kalau mereka tidak mau berdamai. Sebagai buah pemberitaan Injil, mereka harus mampu menerima segala kekurangan dan mampu menerima segala kelebihan dari saudaranya. Mereka harus saling memaafkan, mereka harus saling mengampuni. Itulah buah dari kasih yang mereka beritakan. Tiada keuntungan kalau kita berseteru, tetapi akan datang keuntungan yang sangat melimpah kalau kita kembali berdamai dalam Tuhan dan kembali melanjutkan pekerjaan dalam hal pemberitaan Injil. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sukacita adalah kekuatan. Sukacita dapat memberikan semangat yang baru dalam segala hal, suka maupun duka. Sukacita dapat memotivasi kita berdamai kembali ketika kita mengingat akan kebaikan dari saudara-saudara kita yang menjadi seteru kita. Sukacita akan menghilangkan rasa kebencian kepada saudara kita. Sukacita akan selalu mengingatkan kita akan kebaikan dari saudara kita. Maka sukacita adalah obat penawar yang mujarab untuk menerima kembali saudara kita tanpa mengingat apa yang telah terjadi, tanpa mengingat kesalahan atau kekurangannya yang telah dia lakukan kepada kita. Maka saudara, perlu kita renungkan dan perlu kita camkan dalam hati kita. Sukacita terjadi apabila dalam diri kita ada perasaan yang senang, dan apabila dalam diri kita ada ketenangan atau ada kegembiraan dalam hati kita. Bersukacita dapat kita katakan bersuka hati. Bersukacita dapat kita katakan girang hati atau ada kegirangan. Mengapa orang tidak mampu bersukacita? Jawaban yang pertama adalah karena ketidakmampuannya untuk mengatasi masalah atau kesulitan atau persoalan atau perseteruan yang dihadapi. Yang kedua, mengapa orang tidak mampu untuk bersukacita? Jawabannya adalah karena ia menganggap ia lebih hebat, lebih besar, lebih kuat, lebih berjasa, dan lebih terhormat daripada orang lain. Telah kita baca tadi dalam Filipi 2 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Untuk kita aplikasikan dalam hidup kita adalah kita dapat bersukacita ketika kita mampu bersyukur atau mensyukuri apa yang kita miliki. Apa yang kita punya itulah kebahagiaan kita. Apa yang kita punya itulah sebagai sukacita abadi. Dan kalau ternyata ada orang bersukacitalah dahulu baru bersyukur, itu tidak benar. Bersyukurlah kepada orang tuamu, walaupun tidak semua yang kamu minta dibutuhi atau diberikan.
Bersyukurlah akan sahabatmu yang walaupun kadang membuat kamu merasa jengkel. Bersyukurlah akan kampung halamanmu yang walaupun itu terpencil, karena di sanalah kamu dilahirkan dan dibesarkan. Bersyukurlah kepada gurumu yang walaupun gurumu kamu anggap kejam, yang walaupun gurumu kau anggap pelit dalam mengasih nilai. Tanpa gurumu, tanpa guru kita, maka kita tidak akan tahu apa-apa. Saya yakin dan percaya, seberat dan sebanyak apapun tugas kamu dari sekolah, saya yakin dan percaya saudara tetap bersukacita dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut. Itu tidak saudara anggap sebagai beban, tetapi itu adalah sebagai jalan untuk beroleh sukacita. Kemampuan kita untuk bersyukur itulah dasar untuk bersukacita yang tidak ternilai harganya. Itulah kebahagiaan, itulah sukacita yang paling hakiki. Sukacita adalah anugerah atau karunia dari Allah. Sukacita adalah salah satu bagian dari buah-buah roh dalam Galatia 5 ayat 22. Maka setiap orang yang percaya dihimbau supaya mengambil bagian sukacita di dalam Kristus. Tetapi kita bisa terhambat bersukacita karena ada lawan kita, yaitu iblis. Ingatlah, tidak ada lawan yang abadi kecuali iblis. Dan iblislah yang selalu menghalangi kamu untuk berdamai, untuk bersukacita. Tetapi ingatlah, kalau di dunia ini kamu tidak mendapat kawan yang sejati untuk melawan iblis, jangan menyerah, jangan putus asa. Ada kawan yang sejati, yang selalu beserta kita, yang selalu menyertai kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Maka dari itu Paulus berkata dalam Rom pasal 12 ayat 20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah minum. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Apabila hal tersebut dapat kita lakukan, maka hidup kita penuh dengan sukacita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, ketika kita mampu bersukacita, baik duka maupun suka, maka Tuhan akan beserta kita dan segala sesuatunya dapat kita kerjakan dengan baik sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Amin. Terima kasih Allah Bapa di surga atas segala kesempatan yang Bapa berikan kepada kami. Tuhan masih memberikan kepada kami waktu untuk bekerja, waktu untuk belajar, waktu untuk memberitakan Injil. Kami sadar bahwa kami kadang selalu memikirkan diri kami sendiri. Kami terlalu membanggakan diri kami sendiri, sehingga kami memandang dan menganggap orang lain lebih rendah, sehingga kami sulit untuk bersukacita. Oleh karena sifat keegoisan kami tidak mampu bersukacita secara pribadi maupun komunitas kami. Ya Allah Bapa kami mohon ampun atas kesalahan kami. Sadarkan kami supaya kami dapat mengakui kesalahan kami apabila kami berbuat salah, dan mengakui kesalahan kami apabila kami berbuat salah kepada saudara-saudara kami dimanapun dan kapanpun. Berkatilah anak-anakmu remaja dan Naposo Bulung, Furia Kristen Batak Protestan, HKBP Sirat Turuk ini dalam hal menggapai sukacita. Anak-anakmu ini harus berletih lesu dalam belajar, dalam hal mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dari sekolah. Berkati orang tua mereka dalam segala pekerjaan, dan jauhkan dari malapetaka. Tambahkan rezeki melalui jerih payah mereka yang bekerja di sawah, di ladang, dan di tempat pekerjaan lainnya. Kami yakin bagaimanapun letih lesunya mereka dalam bekerja setiap hari, kami yakin dan percaya bahwa mereka tetap juga dalam sukacita. Terima kasih atas lindunganmu bagi kami. Terima kasih atas perlindunganmu buat negara kami ini. Terpujilah namamu, ya Tuhan Allah Bapa kami. Di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.